Katanya mau lewat sini cuma sebentar ya? Hati-hati loh, soalnya banyak yang akhirnya nggak pulang. Katanya, kalau seorang pria masuk ke desa ini, jarang bisa pulang sendirian. Entah kenapa, mereka selalu menemukan cinta, atau justru jebakan manis yang sulit dilepaskan. Gunung Kidul. Kalau Tempat sore di mana begini, tanahnya keras, paling enak tapi ditemani hatinya teh lembut. hangat. Orang bilang, Dan seseorang daerah yang ini belum penuh pulang. misteri. Di balik Bukit Kapur dan jalan sepi, ada satu kampung yang bikin orang luar penasaran. Nama aslinya, Dusun Karangwangi. Tapi warga sekitar lebih suka menyebutnya Desa Janda. Bukan karena semua penghuninya pernah gagal dalam cinta, tapi karena satu hal aneh. Hampir setiap rumah di desa ini dihuni oleh perempuan yang hidup sendiri. Tidak ada suara lelaki membetulkan genteng, tidak ada anak laki-laki bermain bola di lapangan. Hanya perempuan. Dan cerita-cerita manis yang mereka tinggalkan di balik senyum itu. Aku Risa, seorang jurnalis, tapi kali ini bukan untuk berita politik atau kriminal. Aku datang ke sini membawa rasa ingin tahu, kenapa kampung ini disebut Desa Janda, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik sebutan itu. Perjalanan ini bukan sekadar liputan. Mungkin, ini juga perjalanan hati. Pagi itu aku berangkat dari Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Jalan menurun curam, di kanan kiri tebing batu kapur, sesekali kulihat kambing merumput di pinggir jurang. Sopirku, Pak Darto, cuma tertawa waktu aku bilang tujuanku. Pak Darto, Desa Janda, Mbak? Waduh, banyak teman saya yang kalau ke sana, nggak mau pulang. Katanya, betah banget. Risa, betah karena pemandangannya atau karena warganya, Pak? Pak Darto, tertawa, dua-duanya, Mbak. Tapi yang paling bikin betah itu, sambutannya. Kami tertawa kecil. Tapi di balik canda itu, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, jalan mulai mengecil. Aspal berubah jadi batu kapur putih. Sinyal ponsel hilang. Di depan, hanya hutan jati dan jalan berdebu. Mobil tak bisa lewat, jadi aku turun dan melanjutkan jalan kaki. Panas terik Gunung Kidul terasa membakar kulit. Tapi entah kenapa, hatiku justru dingin, antara takut, penasaran, dan sedikit berdebar. Aku berjalan di jalan tanah, membawa tas selempang dan kamera kecil. Di kejauhan terlihat papan kayu tua bertuliskan tangan, "Selamat datang di Karangwangi." Disinilah semuanya dimulai. Begitu melewati papan itu, suasananya langsung berubah. Tak ada lagi suara kendaraan. Hanya desir angin dan ayam berkokok jauh di ujung jalan. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, dengan halaman luas. Di depan beberapa rumah, terlihat perempuan menjemur pakaian, menyapu halaman, atau menumbuk padi. Dan, semuanya perempuan. Tidak ada satupun laki-laki. Tidak ada. Beberapa menatapku dengan ramah. Ada yang tersenyum lembut, ada juga yang memandang dengan tatapan penasaran. Aku sadar, di sini, akulah orang asing. Mereka cantik, tapi sederhana. Wajah-wajah yang tersentuh matahari, kulit sawo matang, senyum yang, jujur sekaligus menggoda. Saat aku lewat, seorang perempuan parubaya menghentikan langkahku. "Bu Narti, Mbak, nyari siapa? Baru ya di sini?" "Risa, iya, Bu. Saya Risa, mau liputan tentang desa ini." Bu Narti tersenyum genit, liputan apa? Jangan-jangan mau liput jandanya?" Risa tertawa kecil, "Iya, katanya di sini banyak janda." "Saya penasaran, Bu." Bu Narti, "Waduh, Mbak, bukan cuma banyak, tapi aktif juga. Tapi jangan takut, kami ramah kok sama tamu." Kami sama-sama tertawa. Tapi dari cara Bu Narti bicara, ada sesuatu yang lain. Nada suaranya lembut, tapi matanya menyimpan cerita panjang yang belum diceritakan siapapun. Kadang, keheningan sebuah desa justru menyimpan suara yang paling keras. Aku tahu,
Di balik tawa dan keakraban mereka, ada sejarah, ada luka, dan mungkin ada cinta yang belum selesai. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan tinggal di sini beberapa hari. Mencatat, merekam, dan mendengarkan setiap kisah dari para perempuan yang bertahan, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kuat. Desa ini mungkin penuh rahasia. Tapi siapa tahu, di antara rahasia itu, aku juga bisa menemukan sesuatu yang tak kalah berharga, makna cinta yang sebenarnya. Dan begitulah, langkah pertamaku di desa janda. Desa yang katanya bisa membuat pria betah dan wanita kembali tersenyum. Entah apa yang menungguku di sini, tapi satu hal yang pasti, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah mobil tak bisa lewat, aku memutuskan melanjutkan perjalanan dengan motor pinjaman warga. Kata Pak Darto, jarak ke desa janda cuma 3 kilometer. Tapi di Gunung Kidul, 3 kilometer bisa terasa seperti 3 tahun. Motor ini, suaranya kayak orang ngorok habis begadang. Tapi ya, inilah satu-satunya kendaraan yang bisa menembus jalan kecil penuh tikungan tajam dan turunan curam. Risa, bicara pada kamera, setengah tertawa. Kata orang, di balik bukit ini ada kampung yang aneh. Katanya, cowok yang masuk susah keluar. Tapi aku perempuan, jadi, semoga aman ya. Sepanjang perjalanan, aku melewati rumah-rumah kecil dengan halaman luas. Di beberapa tempat, tampak ibu-ibu sedang menjemur cabai dan bawang di tampah besar. Ada yang melambai padaku, ada juga yang sekadar menatap dari balik jendela. Udara siang itu panas sekali. Aku berhenti sebentar di warung kecil di pinggir jalan untuk beli air. Di sana, aku bertemu seorang kakek tua berjanggut putih, duduk santai sambil mengisap rokok linting. Risa, siang, Mbah, saya mau tanya, bener ya di depan itu desa Karangwangi? Kakek tersenyum tipis. Iya, nak, tapi wong sini nyebutnya desa janda. Risa, penasaran, kenapa disebut begitu, Mbah? Kakek tertawa pelan. Hei, karena laki-laki di sana bisa hilang rasa pulang. Kalau kamu perempuan, masih aman. Tapi kalau bawa laki-laki, bisa-bisa direbut jandanya. Jawaban itu bikin aku menahan tawa. Tapi entah kenapa, tatapan matanya serius banget. Seolah-olah itu bukan sekadar lelucon. 10 menit kemudian, aku sampai di sebuah jembatan kecil dari kayu. Di bawahnya mengalir sungai kering, hanya bebatuan putih yang mengkilap terkena matahari. Dari seberang jembatan, aku melihat papan kayu sederhana bertuliskan, "Selamat datang di Dusun Karangwangi, Desa Janda." Tulisan tangan dengan cat merah, sedikit pudar, tapi cukup untuk bikin jantung berdebar. Aku nggak tahu kenapa, tapi saat pertama kali melihat tulisan itu, ada sensasi aneh. Antara deg-degan, penasaran, dan sedikit excited. Begitu melewati jembatan, suasananya berubah. Udaranya lebih lembab, suara burung lebih ramai, dan aroma tanah yang baru disiram hujan. Desa ini terasa hidup. Tapi anehnya, tak satu pun kulihat laki-laki. Seorang ibu muda lewat membawa 2 ember air di pundak. Ia menatapku, tersenyum kecil. Ibu muda, mau cari siapa, Mbak? Risa, saya Risa, mau liputan tentang desa ini. Ibu muda, oh, liputan tentang kami ya? Hehe, hati-hati Mbak, jangan betah nanti. Narator, tertawa lembut. Candaan yang sama terus kudengar dari setiap orang yang kutemui. Hati-hati, nanti betah. Tapi siapa yang gak betah, kalau suasananya seperti ini? Yang membuatku heran, wajah-wajah mereka tidak murung. Padahal kebanyakan hidup sendiri, tanpa suami. Tapi mereka justru terlihat bahagia. Pakaian bersih, halaman rapi, senyum lepas. Biasanya kalau dengar kata janda, banyak orang langsung menilai negatif. Tapi di sini, kata itu seperti kebanggaan, simbol kekuatan. Di tengah perjalanan, aku berhenti di sebuah warung kopi kecil. Di situ ada 3 perempuan yang sedang ngobrol sambil tertawa terbahak-bahak. Bu Siti, Mbak, baru ya? Dari mana? Risa, dari Wonosari, Bu.
Mau liputan? Bu Siti, hehe, liputan apa? Jangan-jangan cari jodoh juga. Bu Rina, menyela, tertawa keras, kalau jodoh sih di sini banyak, Mbak. Tapi harus tahan digodain tiap pagi. Risa, waduh, jadi takut nih saya. Bu Siti, hehe, tenang aja, Mbak. Kami ramah kok. Kalau cowok sih, baru agak bahaya. Bisa digondol janda sebelah. Semua tertawa. Begitu melewati jembatan, suasananya berubah. Udaranya lebih lembab, suara burung lebih ramai, dan aroma tanah yang baru disiram hujan. Desa ini terasa hidup. Tapi anehnya, tak satu pun kulihat laki-laki. Seorang ibu muda lewat membawa 2 ember air di pundak. Ia menatapku, tersenyum kecil. Ibu muda, mau cari siapa, Mbak? Risa, saya Risa, mau liputan tentang desa ini. Ibu muda, oh, liputan tentang kami ya? Hehe, hati-hati Mbak, jangan betah nanti. Candaan yang sama terus kudengar dari setiap orang yang kutemui. Hati-hati, nanti betah. Tapi siapa yang gak betah, kalau suasananya seperti ini? Yang membuatku heran, wajah-wajah mereka tidak murung. Padahal kebanyakan hidup sendiri, tanpa suami. Tapi mereka justru terlihat bahagia. Pakaian bersih, halaman rapi, senyum lepas. Biasanya kalau dengar kata janda, banyak orang langsung menilai negatif. Tapi di sini, kata itu seperti kebanggaan, simbol kekuatan. Di tengah perjalanan, aku berhenti di sebuah warung kopi kecil. Di situ ada 3 perempuan yang sedang ngobrol sambil tertawa terbahak-bahak. Bu Siti, Mbak, baru ya? Dari mana? Risa, dari Wonosari, Bu. Mau liputan? Bu Siti, hehe, liputan apa? Jangan-jangan cari jodoh juga. Bu Rina, menyela, tertawa keras, kalau jodoh sih di sini banyak, Mbak. Tapi harus tahan digodain tiap pagi. Risa, waduh, jadi takut nih saya. Bu Siti, hehe, tenang aja, Mbak. Kami ramah kok. Kalau cowok sih, baru agak bahaya. Bisa digondol janda sebelah. Semua tertawa. Lucunya, mereka bicara dengan bangga tentang status janda. Tidak ada malu, tidak ada sedih. Seolah-olah menjadi janda bukan akhir dari cinta, tapi awal dari kehidupan baru. Dan disitulah aku sadar, mungkin inilah yang membuat para pria yang datang ke desa ini tak mudah pergi. Karena di balik senyum para perempuan itu, ada ketulusan yang jarang kutemui di kota. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara perempuan memanggil. Bu Narti, Mbak Aak, sini, mampir dulu, panas lo di luar. Aku menoleh, dan kulihat seorang wanita parubaya berambut disanggul rapi, memakai kebaya kuning pucat. Wajahnya ramah, kulitnya legam, tapi matanya hidup. Risa, oh, terima kasih, Bu. Bu Narti, namaku Narti. Sini, duduk dulu, minum teh. Dari tadi saya lihat kamu muter-muter. Panas gitu loh. Risa, hei, iya Bu, saya cari orang yang bisa saya wawancara. Bu Narti, wawancara tentang apa? Risa, tentang desa janda ini, Bu. Bu Narti, tertawa kecil, hei, ya udah, tepat banget kamu datang ke rumah saya. Saya ini ketua kelompok wanita di sini, dan janda juga. Begitulah caraku mengenal Bu Narti, perempuan kuat, lucu, dan jujur. Rumahnya sederhana tapi bersih. Ada foto-foto anaknya yang sedang kuliah di Yogyakarta. Risa, berarti banyak yang janda ya di sini, Bu? Bu Narti, hampir semua, Mbak. Dulu banyak suami kerja keluar daerah, tapi banyak yang gak balik. Ada yang meninggal, ada yang kabur. Awalnya sedih, lama-lama, kami belajar hidup sendiri. Risa, terus kok bisa disebut desa janda? Bu Narti, hehe, itu julukan dari orang luar. Tapi lama-lama ya kami biarin aja. Malah lucu, jadi daya tarik wisata.
Tuh. Daya tarik wisata. Aku menatap wajah Bu Narti yang tertawa kecil sambil menyeruput teh. Entah karena sinar matahari sore atau sesuatu di matanya, tapi aku merasa desa ini punya pesona yang aneh. Bukan pesona kecantikan belaka, tapi pesona ketulusan. Dan kadang, ketulusan yang tulus itu justru paling berbahaya. Langit sore mulai oranye, suara jangkrik muncul. Menjelang sore, aku pamit dari rumah Bu Narti. Tapi sebelum pergi, dia menepuk bahuku. Bu Narti, Mbak Risa, hati-hati loh, kalau malam suka ada yang ngetuk pintu. Risa, heran, siapa, Bu? Bu Narti, hehe, bisa janda sebelah, bisa juga janda masa lalu. Candaan itu terasa ringan, tapi entah kenapa, bikin bulu kuduku sedikit berdiri. Desa ini aneh. Warganya hangat, suasananya tenang, tapi di balik tawa mereka, ada getar misterius yang sulit dijelaskan. Dan malam nanti, aku akan menginap di rumah Bu Narti, perempuan yang katanya tahu semua rahasia di desa janda. Aku tak tahu, malam ini akan tenang, atau justru, jadi awal dari kisah yang tak akan kulupakan. Malam pertama di desa janda terasa aneh. Di luar gelap gulita, hanya lampu-lampu minyak yang menyala di beberapa rumah. Tak ada suara mesin, tak ada kendaraan. Tapi di dalam rumah Bu Narti, terasa hangat. Bu Narti, Mbak Risa, sini deh. Kalau malam di sini, paling enak duduk di teras, dengerin suara alam. Risa, iya, Bu. Tenang banget ya. Bu Narti, hei, tenang, tapi jangan salah. Kadang di balik ketenangan itu, banyak cerita yang belum selesai. Kalimat itu membuatku menatap Bu Narti lebih lama. Aku tahu, malam ini akan jadi malam penuh kisah. Bu Narti mulai bercerita. Suaranya pelan, matanya menatap jauh ke arah sawah yang gelap. Bu Narti, dulu, Karangwangi bukan desa janda. Dulu banyak bapak-bapak di sini, semua hidup rukun. Tapi sekitar tahun 2000-an, banyak yang pergi merantau. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Malaysia, katanya cari rejeki. Awalnya mereka masih kirim kabar, kirim uang. Tapi lama-lama, hilang. Ada yang ketahuan nikah lagi, ada yang kecelakaan, ada juga yang gak pernah ketahuan nasibnya. Bu Narti bercerita dengan datar, tapi matanya basah. Aku bisa merasakan beratnya kehilangan yang menumpuk bertahun-tahun. Bu Narti, saya sendiri dulu juga ditinggal. Suami saya merantau ke Kalimantan. Terakhir telepon, katanya mau pulang lebaran. Tapi nggak pernah datang. Sampai sekarang, cuma bayangan suaranya yang saya ingat. Aku menatapnya diam. Di meja, cangkir tehnya masih penuh, tapi uapnya mulai hilang. Risa, jadi setelah itu semua, ibu-ibu di sini hidup sendiri. Bu Narti, iya, awalnya susah. Banyak yang nangis tiap malam. Tapi lama-lama kami sadar, nangis nggak bikin hidup jalan. Jadi kami saling bantu, bikin kelompok tani, jual hasil bumi bareng. Dari situ, kami bisa mandiri. Dari kisah duka, lahirlah kekuatan. Para janda ini membuat kelompok, wanita tangguh Karangwangi. Mereka menanam cabai, bawang, singkong, bahkan membuat kerajinan bambu. Semua dilakukan tanpa bantuan pria. Lama-lama, nama desa ini mulai dikenal. Orang-orang luar menyebutnya desa janda, tapi bukan dengan nada hina, lebih seperti kagum. Bu Narti tertawa pelan, iya Mbak, awalnya kami tersinggung. Tapi lama-lama kami pikir, ya sudahlah. Kalau janda itu artinya kuat, ya kami terima. Malah kami jadi terkenal. Bu Narti tertawa sambil menepuk pahaku pelan. Tawa itu seperti mengatakan, lihat, kami memang berbeda, tapi kami bahagia. Malam makin larut. Lampu minyak berkelip. Suara jangkrik makin keras. Risa, tapi Bu, saya dengar kabar, katanya kalau laki-laki masuk ke desa ini, suka nggak mau keluar lagi. Itu benar? Bu Narti tertawa kecil, hei, gosip itu nggak sepenuhnya salah, Mbak. Risa, penasaran, maksudnya? Bu Narti, ya, gimana ya?
Di sini perempuan semua. Kalau ada cowok lewat, ya pasti jadi perhatian. Apalagi kalau baik, sopan, bisa bantu kerja. Wah, langsung deh rebutan. Cara Bu Narti bicara jujur sekali. Tidak ada malu, tidak ada basa-basi. Seolah cinta di desa ini sederhana saja. Kalau cocok, ya didekati. Bu Narti. Tapi bukan cuma karena butuh laki-laki, Mbak. Kadang kami cuma pengin ngobrol, pengin ditemani. Orang kota mungkin gak ngerti rasanya malam panjang di desa kayak gini, sepi banget. Kalimat itu menembus hatiku. Aku bisa merasakan kesepian yang tidak bisa diobati dengan tawa saja. Mereka bukan haus cinta, tapi haus kehadiran. Kehilangan yang lama membuat hati mereka tangguh, tapi juga rapuh di sisi lain. Bu Narti. Dulu pernah ada guru dari kota yang datang ke sini, laki-laki muda, ngajar di SD. Wah, belum seminggu di sini, udah ada 3 ibu-ibu yang ngirimin sayur tiap pagi. Hehehe. Risa, tertawa, terus gimana Bu? Akhirnya? Bu Narti, ya, akhirnya dia milih salah satu. Nikah di sini, nggak pernah balik ke kota. Sampai sekarang masih tinggal, punya 2 anak. Tapi istrinya ya janda dulu. Hehehe. Mungkin benar kata pepatah, Gunung Kidul itu tanah tandus, tapi hatinya subur untuk menumbuhkan cinta. Dari cerita-cerita seperti itu, aku mulai paham. Julukan, Desa Janda, bukan sekadar lelucon atau gosip. Ini adalah kisah nyata tentang kehilangan dan keberanian perempuan. Mereka kehilangan suami, tapi tidak kehilangan semangat. Mereka kehilangan rumah tangga, tapi justru menemukan keluarga baru, satu sama lain. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Dari jendela rumah Bu Narti, kulihat pemandangan yang indah, perempuan-perempuan berbaris membawa cangkul ke sawah. Ada yang menenteng bakul, ada yang menunggang sepeda tua. Dan di antara mereka, tawa terdengar begitu ringan. Aku tersenyum. Mungkin, di kota kita sibuk mengejar cinta yang rumit. Tapi di sini, cinta adalah kerja keras, tawa, dan saling berbagi nasi hangat di teras rumah. Bu Narti, berseru dari dapur, Mbak Risa. Sarapan dulu, nanti ikut saya ke ladang, biar tahu gimana janda di sini kerja. Risa, siap, Bu. Tapi nanti jangan disuruh nyangkul ya, tangan saya halus nih. Bu Narti, tertawa keras, hei, tenang aja. Nyangkul cuma bonus kalau kamu betah tinggal lama di sini. Suara tawanya memenuhi rumah. Dan aku sadar, aku mulai merasa nyaman di sini. Entah karena keramahan mereka, atau karena suasananya yang membuat hati tenang. Desa ini mungkin punya banyak cerita kehilangan. Tapi di antara kehilangan itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat, kebersamaan. Dan meski malam sebelumnya aku mendengar banyak kisah sedih, pagi ini aku tahu, para perempuan di Desa Janda sudah menemukan caranya sendiri untuk tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada satu rahasia yang belum mereka ceritakan padaku, rahasia tentang pria-pria yang datang dan tidak pernah pergi.